Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Raditya Wilujeng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, konstruksi dasar pemilihan atau percabangan. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, di sini ada modul 3 mengenai konstruksi dasar pemilihan. Collection ini digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena program tersebut mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi pemilihan ini terdiri dari beberapa logika yang bernilai true dan false, dan dapat dikenakan terpenuhi atau true jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut, dan tidak dapat dikatakan tidak terpenuhi jika menghasilkan yakni ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ada operator logik AND, logik OR, dan logik NOT. Nah, dalam konstruksi dasar pemilihan ini akan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yakni pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, atau pemilihan yang lebih dari 2, serta pemilihan bersarang. Untuk jenis yang pertama, yakni adakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja, yang mana jika kondisi terpenuhi atau kondisinya tersebut bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan bisa dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau kondisi tersebut bernilai false, maka program tersebut tidak akan ada proses yang dijalankan dan proses tersebut dilewati dan program selesai. Berikut ada flowchart dari pemilihan tunggal, yang mana dimulai dari mulai, kemudian ada percabangan. Jika ia menghasilkan nilai true, maka akan dilakukan proses instruksi, dan jika tidak percabangan tersebut, maka akan menghasilkan output ada bentuk selesai. Selanjutnya, yang kedua ada pemilihan ganda. Dalam pemilihan ganda ini digunakan untuk menjalankan kondisi bernilai true. Selanjutnya ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan 2 kondisi yang ada, yang mana jika kondisi pertama terpenuhi atau kondisi tersebut bernilai true, maka hanya proses yang ada pada kondisi pertama yang akan bisa dijalankan, sedangkan proses yang di kondisi kedua akan dilewati. Namun, sebaliknya, jika kondisi pertama langsung tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses yang pada kondisi pertama tersebut akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan langsung dijalankan. Berikut bentuk flowchartnya ya, dimana dimulai dari mulai, kemudian ada percabangan. Nah, jika percabangan tersebut akan menghasilkan nilai true atau iya, maka akan langsung ke instruksi 1 dan program menghasilkan output dan selesai. Dan jika syaratnya false atau tidak terpenuhi, maka langsung menuju ke instruksi 2. Oke, berikut pemilihan ganda menggunakan if dan else. Oke, selanjutnya ada pemilihan majemuk. Dalam pemilihan majemuk ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Yang mana jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya ada di kondisi pertama saja yang akan bisa dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Namun, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau langsung bernilai false, maka kondisi berikutnya yang akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi, dan proses yang akan pada kondisi tersebut akan langsung bisa dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain maka langsung dilewati. Berikut bentuk flowchartnya ya, dimulai dari mulai, kemudian ada syarat 1, jika syarat 1 terpenuhi maka langsung ke instruksi 1 ya, dan program selesai. Namun jika syarat 1 tidak terpenuhi maka lanjut ke syarat 2. Namun jika syarat 2 tidak terpenuhi lanjut ke syarat 3, dan seterusnya. Namun jika syarat di salah satu syarat tersebut terpenuhi maka lanjut ke instruksi dan program selesai. Oke, berikut bentuk pseudodenya ya, menggunakan if yang ditampilkan dalam bahasa C, if, else. Majemuk ini selain menggunakan if, else, if, dan else, maka program juga dapat dijalankan menggunakan struktur switch case. Switch ini sebagai jalan alternatifnya ya. Namun terdapat pengecualian yang mana struktur switch case ini hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan yang sama dengan atau sama, dan tidak dapat dikondisi untuk membandingkan seperti lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, selain itu, struktur switch case juga hanya bergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau berupa data yang koma atau float ya.
Oleh karena itu, tidak semua bentuk if else dapat diubah menjadi switch case. Namun, bentuk switch case dapat diubah menjadi if else. Nah, berikut contoh squad dan struktur bahasa C yang menggunakan switch case ya, yakni untuk memilih case ke satu. Untuk pemilihan terakhir ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang ini akan terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam kondisi pemilihan. Dengan kata lain tersebut, terdapat kondisi if di dalam struktur if tersebut, atau yang dinamakan nested if, yang mana jika kondisi if sebelumnya atau kondisi 1 bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya, kondisi 2 akan diperiksa, dan instruksi di dalam kondisi tersebut yang akan dijalankan. Berikut untuk mempermudah dijelaskan menggunakan flowchart ya, yang mana jika terdapat percabangan 1 dan percabangan tersebut bernilai true, maka lanjut ke percabangan 2, dan percabangan 2 tersebut akan menghasilkan true lagi, maka akan lanjut ke proses 1. Namun di dalam percabangan 1 langsung bernilai false, maka akan lanjut ke proses ketiga atau proses lainnya. Nah, sedangkan di percabangan 2 tidak bernilai true atau false, maka lanjut ke proses yang kedua. Dan di sini ada catatan X. Nah, sedangkan ini adalah bentuk psikode untuk pemilihan majemuk dengan menggunakan if, else, dan and if. Berikut untuk struktur bahasa C-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di modul 3 ini saya akan menjelaskan mengenai program yang ada di dalam dasar pemilihan atau selection, dan juga mengenai flowchart yang akan saya buat dari program tersebut. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat dalam modul 3, yakni pemilihan konstruksi dasar pemilihan atau selection. Nah, di sini terdapat program dengan tema pemilihan perolehan poin TAK mahasiswa dengan daftar unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Oke, untuk yang pertama di sini kita menggunakan header include iostream dan juga using names space std. Selanjutnya ke program utama menggunakan variabel integer, kemudian kita deklarasikan, yakni terdapat deklarasi menggunakan variabel huruf, yakni ada nama dan juga kelas. Selanjutnya menggunakan jika deklarasi variabelnya angka, yakni kita menggunakan integer, tipe data integer ya. Ini ada NIM, UKM, UKM 2, jumlah UKM, dan juga TAK sama dengan 10. TAK sama dengan 10 ini dimaksudkan untuk setiap UKM nilai TAK-nya akan bernilai 10 poin. Nah, selanjutnya di sini program akan memunculkan output mengenai data diri mahasiswa yang harus kita isi dengan outputan masukkan nama, kemudian kita disuruh menginputkan nama, dan program akan memunculkan output NIM, kita disuruh untuk menginputkan NIM, kelas, dan juga inputan kelas ya. Selanjutnya setelah data diri mahasiswa terisi, maka selanjutnya program akan memunculkan output perolehan poin TAK, yang mana dalam perolehan poin TAK menggunakan UKM ini terdapat 4 UKM yang ada dalam program, yakni pilihan 1 UKM Astralik, pilihan 2 UKM Basket, pilihan 3 UKM Futsal, dan pilihan 4 UKM Grup Riset. Nah, kita melakukan sebuah percabangan, yakni dan pemilihan yang dinamakan pemilihan majemuk, dikarenakan terdapat banyak percabangan else if, is, if, else if, dan juga else. Nah, untuk percabangan pertama atau pemilihan pertama diinginkan dengan inputan UKM, variabel tadi UKM ya. Kemudian jika kita memilih UKM 1, maka program akan memunculkan output memilih UKM Astralik. Dan jika kita memilih UKM nomor 2, CAT. Dan jika kita memilih UKM 3, maka program akan memunculkan output memilih UKM Futsal. Dan jika lagi kita menyebut pilihan 4, maka program akan memunculkan output memilih UKM di antara 4 pilihan tersebut, maka program akan memunculkan output UKM tidak tersedia. Nah, selanjutnya setelah UKM 1 yang diminta terdapat, yang kedua ini juga terdapat percabangan menggunakan pemilihan majemuk if, else. Yang mana setelah itu kita langsung diminta untuk memasukkan pilihan UKM 2 yang diinginkan jika UKM 1 sudah kita inputkan. Nah, jika UKM kedua pilihan nomor 1, maka program akan muncul output memilih UKM Astralik, Futsal, dan nomor 4 UKM. Jika kita tidak memilih 4
dari pilihan di atas, maka program akan memunculkan output UKM tidak tersedia. Nah, selanjutnya program melakukan proses setelah kita inputan beberapa UKM yang kita inginkan ya. Jika kita disuruh untuk memasukkan jumlah UKM yang diikuti. Jika kita mengikuti UKM 2, maka kita ketikkan angka 2 dan program akan melakukan proses jumlah UKM tersebut 2 dikalikan TAK. TK di sini sudah dideklarasi variabel dengan perolehan 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Maka program akan memunculkan output selamat poin TAK yang didapatkan sebanyak 20 poin. Namun, jika masukkan jumlah UKM yang diikuti, kita mengikuti program akan input 1 dan juga TAK-nya 10. Maka 10 dikalikan 1, maka 10. Jadi output yang akan didapatkan yaitu selamat poin TAK yang didapatkan sebanyak 10 poin saja. Oke, selanjutnya langsung kita run saja. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data diri. Mahasiswa ya, kita inputkan nama, kemudian inputan NIM, selanjutnya kelas. Nah, kemudian program langsung memunculkan KM, yakni terdapat 4 pilihan. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput pilihan UKM 1 yang akan diinginkan. Nah, jika kita ingin memilih UKM nomor 2, maka kita inputkan nomor 2. Selanjutnya program akan memunculkan output memilih UKM basket. Karena kan daftar unit kegiatan mahasiswa tersebut, di nomor 2 ada UKM basket. Nah, setelah itu program akan langsung memunculkan output juga. Kita disuruh untuk memasukkan pilihan UKM kedua yang kita inginkan. Nah, di mana jika kita tidak ingin pilihan UKM 2 yang diinginkan, maka kita mencet angka 0, yang mana hasilnya UKM tidak tersedia. Maka masukkan jumlah UKM yang diikuti, maka kita hanya bisa diinginkan, itu kita hanya memilih UKM basket. Ini satu jenis UKM. Nah, maka program akan memunculkan selamat poin TAK yang didapatkan sebanyak 10 poin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program yang telah saya buat tadi. Oke, dimulai dari akan memulai programnya start. Kemudian ada segi 6 kita digunakan untuk mendeklarasikan variabel, di mana jenis tipe data yaitu yang kita gunakan ada string dan berupa huruf. Oke, selanjutnya program akan memunculkan input dan memasukkan nama, kemudian NIM dan juga kelas. Akan memunculkan daftar UKM. Ini ada 4 UKM. Nah, di sini terdapat percabangan di pilihan UKM 1. UKM sama dengan 1 ini dengan pemilihan majemuk, maka kita ingin menginput UKM nomor 2, maka program akan memunculkan output memilih UKM basket dan seterusnya. Kita tidak akan memilih, maka program akan memunculkan program akan langsung yang mana sama seperti disuruh pilihan ke nomor 2 dan 4. Nah, dan jika kita tidak memilihkan UKM yang ada daftar di dalam unit kegiatan masuk, UKM tidak tersedia. Selanjutnya, jumlah UKM yang diikuti. Nah, kemudian program akan memproses. Kemudian setelah itu program memproses dan akan mengeluarkan output jumlah UKM yang kita ikuti. Dan program selesai. Baik, mungkin ketiga pembahasan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan dari ketiga materi tersebut mengenai modul, program, dan juga flowchart dapat diterima oleh para pendengar dan juga oleh para penonton sekalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.